Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Nah, maaf ya kemarin sempat terpotong untuk video yang pertama. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk soal SKB Pamong Belajar yang kedua. Nah, ini lanjutannya kemarin, jadi nanti kalau misalkan ada yang belum nonton yang kemarin, silahkan ditonton terlebih dahulu, agar nanti tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya. Nah, saya akan mulai untuk pembahasannya. Ini kita lanjut dengan materi bentuk pengayaan. Bentuk pengayaan itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, belajar kelompok. Kedua, belajar mandiri. Ketiga, pembelajaran berbasis tema. Keempat, pemadatan kurikulum. Nah, dipahami satu persatu, karena kemarin soal yang muncul seperti ini. Pendidik memberikan pembelajaran hanya pada bagian materi yang belum diketahui peserta didik, merupakan bentuk pengayaan apa, teman-teman? Jawabannya pemadatan kurikulum, begitu ya. Nah, kemudian ada soal tentang keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh, kalau jawaban saya kemarin, kualitas pendidiknya. Nanti teman-teman silakan untuk disesuaikan di opsi pilihan gandanya ya, itu bisa dianalisis. Oke. Kemudian tentang strategi pembelajaran. Teman-teman harus memahami bedanya andragogi dan pedagogi ya. Andragogi untuk orang apa? Orang dewasa, pedagogi ya, betul. Nah, terus pembahasan tentang identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini berupa kegiatan. Misalnya seperti ini. Di SKB Susuan itu akan diadakan pembelajaran terkait atau pelatihan tentang massage. Nah, itu urutan yang benar dalam pelaksanaan kegiatan adalah, nah, pasti yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, itu nanti ada urutannya. Nanti ada identifikasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan lain sebagainya. Itu nanti akan diurutkan. Kalau kemarin seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, ini basic sekali, silakan dipahami untuk pendahuluan, inti, dan penutup. Isinya ada 3 itu. Pendahuluan, inti, dan penutup ya. Kalau pendahuluan itu ada salam, persepsi, kalau inti itu langsung ke materi pembelajarannya, penutupnya salam, kemudian recalling atau refleksi, begitu ya. Nah, kalau persepsi ya, kemarin contohnya, kemarin itu soal SKP-nya contoh dari persepsi itu apa? Misalkan seperti ini. Peserta didik membawa suasana kelas menjadi cukup nyaman karena peserta didik memancing pikiran peserta didik untuk memahami atau mengetahui materi yang akan disampaikan. Nah, itu berarti maksudnya persepsi terlebih dahulu. Oke. Kemudian pengkajian program. Pengkajian program itu langkah-langkahnya ada 2 versi. Yang pertama versi Permenpan, yang kedua versi PAUDNI. Nah, kebetulan tahun saya ini dua-duanya keluar semua dan ini hafalan teman-teman. Jadi nanti bisa dihafalkan, kalau kemungkinan besok keluar lagi lumayan untuk nambah poin ya. Nah, untuk ini menurut Permenpan terlebih dahulu, yang pertama persiapan. Jadi, langkah-langkah pengajian meskipun ada 2 versi, tetap langkahnya hanya ada 2, persiapan dan pelaksanaan. Tetapi di dalam persiapan dan di dalam pelaksanaan itu nanti atau buat poin-poinnya atau butir-butirnya itu yang sedikit berbeda. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau untuk Permenpan, persiapan itu menyusun desain pengkajian, menetapkan fokus pengkajian, menetapkan metode, dan penentuan strategi. Nah, kalau untuk pelaksanaan, melaksanakan orientasi pemahaman cara pengumpulan data, melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, dan menyusun laporan pengkajian. Ayo, silakan dihafalkan ya. Nah, kemudian yang kedua, tentang langkah-langkah pengajian menurut yang PAUDNI. Oke, nah ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau PAUDNI, yang pertama persiapan itu menyusun desain pengajian program, menyusun instrumen pengkajian program, dan memvalidasi instrumen pengajian program. Nah, kalau untuk pelaksanaannya, melaksanakan orientasi petugas pengumpul data, melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta pelaporan pengkajian. Oke, kemudian pengembangan model.
pengembangan model. Silahkan untuk dipahami terlebih dahulu untuk pengertiannya apa. Kemarin yang keluar itu tentang urutan pengembangan model. Oke, urutan pengembangan model itu yang pertama, penyusunan rancangan pengembangan, yaitu menyusun rancangan pengembangan model program pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan PNFI. Bagi yang belum tahu apa itu PNFI, PNFI adalah pendidikan non-formal informal, betul. Kemudian pelaksanaan pengembangan, itu melaksanakan pengembangan model program pembelajaran atau pelatihan dan pembimbingan PNFI. Dua itu ya untuk urutan pengembangannya. Kemudian prosedur pengembangan. Jadi ada dua macam ya, urutan pengembangan model dan prosedur pengembangan model. Ini dua-duanya keluar. Yang pertama, kalau prosedur pengembangan model itu studi pendahuluan, kemudian penyusunan draft model, uji coba model konseptual dan operasional, kemudian pembakuan model diseminasi, implementasi, dan replikasi. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ada pengembangan model menurut Broad and Goal. Nah ini kemarin keluar teman-teman, bahkan satu materi ini menjadi 2 soal, kan lumayan sekali ya. Kemarin ada yang versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi menurut saya bisa dihafalkan dua-duanya ya, 2 versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau kemarin kan ini urutan ya. Jadi kemarin itu soalnya urutan pengembangan model menurut Broad and Goal itu nomor 1 sampai 5. Itu 1 soal. Kemudian nomor 6 sampai 10 itu 1 soal. Beruntung kalau misalkan mendapatkan yang versi bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris silahkan nanti dihafalkan. Atau kalau sudah ada yang lancar bahasa Inggrisnya, tidak masalah itu ya. Nah, kemudian ini untuk pengembangan modelnya silahkan dihafalkan, bisa di screenshot teman-teman ya, dipahami juga. Oke. Kemudian contoh soal kasus. Kemarin itu memang banyak sekali soal kasus, bahkan mungkinlah bisa 50-60% itu soalnya tentang kasus. Tapi menurut saya kita tidak bisa mengerjakan itu jika kita tidak punya dasarnya. Dasarnya apa? Teori. Iya, teori teman-teman. Jadi semua teori harus dipahami, baru bisa mengerjakan soal, termasuk soal kasus. Meskipun bisa dianalisis, kalau tidak ada pemahaman pasti akan sulit. Oke. Nah, contoh soal kasusnya yang pertama, kegiatan pemanfaatan rumput laut bisa dilakukan untuk program pemberdayaan. Jadi, teman-teman bisa menggarisbawahi ini. Kalau yang dibahas tentang potensi wilayah, itu potensi alam, itu pasti tentang pemberdayaan. Oke. Jadi kalau misalkan di suatu desa itu ada banyak sekali rotan. Nah, terus akan ada pelatihan tentang pembuatan rotan dijadikan misalkan kursi. Itu namanya memberdayakan masyarakat sekitar. Oke. Kemudian latihan perkalian paling tepat digunakan untuk program paket A. Oke, paket A itu setara SD ya. Kemudian daur sampah paling tepat digunakan untuk program apa? Pemberdayaan ya, karena kan wilayah juga. Oke. Suatu desa banyak yang belum bisa baca tulis, maka sebaiknya diadakan program keaksaraan, karena kan kuncinya baca tulis, berarti aksara. Masyarakat di pesisir pantai memiliki potensi pohon kelapa, maka kegiatan yang tepat dilakukan adalah, nah, jadi kita diajak untuk berpikir, diajak untuk melakukan apa ya, kira-kira seperti perencanaan. Kira-kira kalau di sana ada potensi X, baiknya kegiatan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu cukup banyak soalnya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, kalau misalkan ada pohon kelapa berarti pemanfaatan serabut kelapa bisa, kemudian pemanfaatan tempurung kelapa untuk pembuatan batok itu juga bisa. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan optionnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman, singkat saja untuk pembahasan yang part 2 ini. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan tugas pokok Pamong Belajar, kemudian perjalanan saya hingga bisa menjadi ASN, dan lain sebagainya ya. Jadi boleh subscribe terlebih dahulu agar nanti teman-teman
tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah.